Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman pada hari ini tetap diberikan keberkahan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan selalu diberikan semangat ya untuk melakukan analisis dengan hati-hati supaya teman-teman lebih profitable dalam pengambilan take profitnya maupun penempatan dari stop lossnya juga lebih realistis ya. Oke, pertama-tama saya akan membantu untuk plan SAU USD terlebih dahulu. Kalau kita lihat posisi trennya, dominasinya masih mutlak dominasi seller, tetapi teman-teman harus mewaspadai karena ini merupakan awal bulan. Biasanya ada news, kalau bisa yang main swing news sebelum news usahakan sudah clear semua terlebih dahulu ya, supaya nanti tidak terjadi perubahan arah yang luar biasa, karena sifat daripada news ini susah ditebak, tapi pada intinya nanti akan kembali kepada tren semula ya. Oke, ini plan posisi SAU USD. Kalau teman-teman melihat posisi SAU USD seperti ini baru tahapan koreksi awal, tetapi untuk jauh lebih amannya ya teman-teman mengikuti breakout R1 dulu. Kalau R1 di breakout ya, ini belum breakout R1 ya kan, ini nanti 20 menit ini kekuatannya buyer kuat, maka teman-teman sebaiknya ikut buy terlebih dahulu sampai posisi R2. Area R2 inilah area analisa untuk melakukan zona seller ya, zona sell. Jadi ini potensinya memang naik terlebih dahulu antara ini, tapi probabilitasnya kuat turun. Nah, ini untuk plan SAU USD. Kemudian kita masuk ke plan GBP USD. Kalau kita lihat posisi GBP USD ini sudah mengalami sideways, artinya sideways. Jadi kalau ini terjadi sideways, kita lihat di posisi monthly terlebih dahulu.
Di sini ada pantulan monthly yang cukup kuat sekali ya untuk GU ya. Di sini juga ada support di posisi ini. Teman-teman harus menyadari apakah dia melakukan breakout atau tidak. Kalau dia breakout di posisi monthly, dia akan menuju ke posisi garis ini ya, yang paling bawah. Oke, kita lihat posisi H1. Jadi trennya tetap masih ada dominasi tren seller ya. Sekarang kita masuk ke posisi H1 ya buat hariannya 1 jam. Ini posisi GBP USD ya. GBP USD. USD ini potensi seller masih kuat. Ini dalam posisi sideways ya. Sideways di posisi H1. Kita lihat posisinya. Kalau teman-teman melihat posisi sideways seperti ini, seperti yang saya sampaikan pada teknik di awal. Teknik di awal untuk posisi SAU USD. GBP USD. Waktu itu saya berikan contoh di SAU USD ya. Jadi ketika posisi sideways seperti ini teman-teman yang bermain tren, otomatis teman-teman sudah paham bahwa setelah sideways dia akan lari mengikuti arah yang sudah ada atau tren yang sudah ada atau tren yang lebih kuat. Itu kebiasaannya. Tapi teman-teman tetap waspada di posisi S2. Apakah dia breakout atau tidak. Kalau ini breakout, maka teman-teman bisa ikut breakoutnya terlebih dahulu.
breakoutnya. Ini jauh lebih aman. Tapi kalau di sini mantul, teman-teman bisa ikut selnya sampai posisi ke bawah. Kalau kita mau main yang paling aman, itu posisinya ada di sini. Breakout, kemudian selnya di posisi ini. Ini, ya. Kemudian kita masuk ke Euro USD. Euro USD ini pun sama seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Inilah area-areanya sudah terbentuk dan ini sudah terbukti. Artinya ini sama dalam kondisi waktu Euro USD ya. Bentar, saya hapus dulu ya. Ini untuk posisi Euro USD. Kita lihat dulu posisinya. Kalau untuk tren ini hampir sama tiga-tiganya posisinya. Ini juga posisi sekarang ini posisi service. Apakah dia break ke atas atau ke bawah? Ini baru dilakukan candle running untuk tes runningnya ini. Ya. Ini posisi Euro USD. Kalau kita lihat tahapannya, tren tetap dominasi tren seller. Ya. Tapi kita lihat price action yang sekarang terjadi, ini seandainya dia breakout posisi S1, kita ikut breakoutnya terlebih dahulu. Kalau ini teman-teman sell yang ideal itu setelah breakout dari S1. Ini merupakan area seller. Ini area seller, kemudian ini area stop loss-nya. Ini untuk posisi Euro USD. Jadi ini ada potensi dia break dulu terlebih dahulu, mencapai posisi R2 atau area ini. Nah, pas sampai di area R2 ini teman-teman mewaspadai melihat kembalikan bentuk pola candle-nya, apakah dia berbalik atau tidak.
Kalau memang berbalik, teman-teman harus ikuti posisi sellernya di sini. Tapi untuk breakout yang paling ideal selnya ada di S1 ya. Jadi teman-teman tinggal pilih posisi yang mana yang teman-teman anggap nyaman. Sekarang ini untuk posisi USD USD GBY. USD GBY itu bulan lalu itu trennya masih didominasi oleh tren buyer bulan lalu. Ini dalam posisi rectangle formation, artinya posisi sideways di posisi H1 cukup kuat. Jadi belum, ini masih pergerakannya seperti ini. Apakah dia akan menunggu news atau tidak? Tetapi ini untuk skala satu harinya. Ya. Jadi kalau kita satu hari kita lakukan seperti ini, maka ya kita tidak akan entry, tapi kita akan mengambil jangka pendeknya saja. Tapi kalau teman-teman memang nyaman setelah breakout, ya monggo silahkan. Ya. Ini untuk posisi USD GBY. Ini untuk jangka pendeknya. Ini untuk plan pendeknya USD GBY ya. USD GBY. Kalau kita lihat posisi USD GBY ya, ini posisinya masih dalam posisi rectangle formation, artinya ini masih bolak-balik di posisi tengah. Kalau posisi seperti ini, teman-teman yang bagus adalah bermain breakout per resisten ataupun support. Ya, setelah mencapai S3 ataupun R3, maka di sini persiapan ini area sell bisa, dan ini bisa merupakan area buyer. Jadi, karena ini masih di posisi rectangle, tetapi teman-teman harus paham kalau ini menggunakan area buy dan area sell, maka kita bisa menentukan posisi SL, stop loss-nya ada di posisi rectangle akhir. Ya. Ini posisi stop loss. Jadi teman-teman ketika melakukan buy di sini, teman-teman bisa melakukan averaging sampai berkali-kali atau menggunakan martingale ya. Tentunya
lot-lot yang kecil ya, terus naik kalau teman-teman mau gini. Tapi kalau teman-teman mau mengikuti tren ya, tren mayornya memang bisa mengambil aman posisi buyer di sini. Kalau di sini agak rawan karena kalau sudah tertarik ke atas maka sudah tidak ada obatnya. Tetapi ini sudah terbukti berhari-hari naiknya nggak terlalu signifikan ya, jadi belum melakukan breakout. Oke, untuk sementara waktu plan hari ini saya cukupkan sekian dulu, dan semoga bisa membuat gambaran buat teman-teman untuk melakukan trade ya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan salam WD konsisten. Terima kasih.